Tidak ada yang menyangka keluarga Pak Hendra akan hancur dari dalam. Mereka bukan keluarga bermasalah, tidak punya utang besar, tidak punya musuh terang-terangan. Tapi dalam waktu 3 bulan, satu persatu anggota keluarganya jatuh sakit dengan cara yang tidak masuk akal. Dan semua bermula dari mimpi yang sama. Pak Hendra adalah pemilik usaha toko bangunan kecil di pinggir kota Banyuwangi. Hidupnya cukup stabil. Istrinya, Bu Ratna, ibu rumah tangga. Anak sulungnya, Arif, kuliah di Malang. Anak bungsunya, Sinta, masih SMA. Rumah mereka sederhana tapi nyaman. Tidak pernah ada masalah besar. Sampai suatu malam di bulan April, Bu Ratna terbangun karena merasa seperti ada yang memanggil namanya. Pelan, dekat telinganya. Padahal Pak Hendra tertidur di sampingnya. Ia mengira itu mimpi. Ia salah. Seminggu setelah kejadian itu, Bu Ratna mulai sakit. Awalnya hanya mual dan pusing. Dokter puskesmas mengatakan mungkin maag atau kelelahan. Namun 3 hari kemudian, Bu Ratna muntah darah. Hasil pemeriksaan laboratorium tidak menunjukkan penyakit serius. Tidak ada luka lambung, tidak ada infeksi berat. Dokter bingung. Pak Hendra mulai gelisah. Suatu pagi, saat Bu Ratna kembali muntah, ada sesuatu yang ikut keluar. Bukan darah saja, tapi serpian kecil seperti kawat tipis berkarat. Dokter mengatakan mungkin itu kontaminasi makanan, tapi bentuknya seperti potongan jarum kecil. Pak Hendra tidak langsung berpikir ke arah mistis. Ia tetap mencari penjelasan medis. Namun, seminggu kemudian, Sinta mulai mengeluh hal yang sama. Mual, pusing, tubuh lemas, dan mimpi yang sama. Seorang perempuan tua berdiri di depan rumah, memandang mereka tanpa ekspresi. Tetangga mulai berbisik. Di Banyuwangi, cerita santet bukan hal asing. Sejarah konflik santet di daerah itu pernah menjadi isu besar. Namun Pak Hendra menolak percaya. Ia lebih memilih membawa istrinya ke rumah sakit di Surabaya. Semua hasil tes normal. Dokter bahkan menyarankan konsultasi psikologis karena dianggap mungkin psikosomatis. Pak Hendra mulai frustrasi. Arif pulang dari Malang setelah mendengar kondisi ibunya memburuk. Ia tipe orang rasional. Ia memasang CCTV di dalam dan luar rumah. Ia memeriksa makanan. Ia bahkan membawa sampel muntahan ibunya ke laboratorium independen. Hasilnya, ada partikel logam kecil, tapi tidak ditemukan sumbernya. Tidak ada tanda makanan tercemar. Tidak ada benda tajam di dapur yang hilang. Seolah benda itu muncul dari dalam tubuh. Suatu malam, Pak Hendra mengingat sesuatu. 2 bulan sebelum sakit pertama, ia berselisih dengan adik kandungnya soal pembagian tanah warisan. Pertengkaran itu cukup keras. Adiknya sempat berkata, "Mas bakal nyesel." Kalimat yang saat itu dianggap emosi sesaat, sekarang terdengar berbeda. Atas desakan tetangga, Pak Hendra akhirnya mendatangi seorang kiai tua di pinggiran kota. Kiai itu tidak langsung berbicara soal santet. Ia hanya meminta air putih dan membaca doa. Beberapa menit kemudian, ia berkata pelan, "Ada yang kirim. Bukan untuk membunuh cepat, tapi untuk melemahkan pelan-pelan." Pak Hendra terdiam. Kiai itu menjelaskan, jika ini santet keluarga, biasanya dilakukan oleh orang yang tahu detail kehidupan korban. Orang dekat. Kiai itu datang ke rumah Pak Hendra malam Jumat. Ritual dilakukan sederhana. Tidak ada hal berlebihan, hanya doa, air, dan pembacaan ayat. Tepat tengah malam, Bu Ratna kejang hebat. Ia muntah lagi. Kali ini bukan hanya serpian logam, tapi potongan kecil seperti rambut kusut dan tanah hitam. Sinta juga pingsan di kamar. Lampu rumah sempat padam beberapa detik. Setelah ritual selesai, Kiai berkata satu hal. Pengirimnya masih aku hidup dan masih marah.
Pak Hendra mendatangi adiknya. Tidak menuduh, hanya bertanya. Adiknya terlihat terkejut dan tersinggung. Ia menyangkal. Tidak ada bukti, tidak ada pengakuan. Hubungan mereka justru semakin retak. Dalam 2 minggu setelah ritual, kondisi Bu Ratna membaik. Sinta tidak lagi bermimpi perempuan tua itu. Tidak ada lagi benda asing keluar dari tubuh. Cece, Teve tidak pernah menangkap kejadian aneh. Rumah kembali terasa normal. Tapi hubungan keluarga besar hancur. Sampai hari ini, Pak Hendra tidak pernah mendapat jawaban pasti. Dokter tidak menemukan penyakit. Laboratorium tidak menemukan sumber logam. Adiknya tetap menyangkal. Apakah benar itu santet? Atau kombinasi sugesti, stres, dan kebetulan medis yang aneh? Yang jelas, keluarga itu tidak pernah sama lagi. Dan di Banyuwangi, orang-orang masih percaya bahwa dendam yang disimpan terlalu lama bisa dikirim lewat cara yang tidak terlihat. Dan kadang, yang paling berbahaya bukan orang jauh, tapi darah sendiri.